Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mentutorialkan cara membuat soal dalam Google Form. Seperti biasa kita buka Google Chrome, kemudian karena kita sudah punya akun, kita klik sini. Kita mau menyimpan di drive, ya kita simpan di drive. Jadi nanti kita bukanya di drive. Kita buka baru. Oke, kita pilih seperti tadi yaitu Google Formulir. Ya, Google Formulir. Nah, seperti membuat presensi, jadi kita akan mengetik pertama kali adalah judulnya. Misalnya, karena mata pelajaran matematika itu kelas 8, materi pertama adalah koordinat kartesius, maka saya ketik sini latihan aja sifatnya. Masih latihan soal koordinat kartesius. Nah, deskripsinya kita bisa mengetik misalnya koordinat kartesius, koordinat kartesius adalah dua dimensi yang menggunakan sumbu, unsur sumbu X dan sumbu Y yang selanjutnya akan terbentuk titik koordinat yang terdiri dari absis dan ordinat. Nah, itu deskripsinya. Setelah kita pasang deskripsinya, kita seperti biasa untuk mengerjakan ini kan berarti harus ada identitasnya. Kita akan mengisi pertama kali adalah identitas, yaitu nama. Kemudian kalau nama pasti jawaban singkat, tidak mungkin pilihan ganda. Kemudian kita langsung wajib. Wajib itu artinya harus diisi, kalau nggak diisi nggak bisa. Kemudian yang kedua kita bikin lagi, yaitu sekarang kita isi kelas. Otomatis juga jawaban singkat. Nah, kita isi juga wajib diisi. Kemudian kalau kita mau supaya anak-anak mengenal nomor induk sekolahnya, juga kita bisa isi. Nah, ini wajib diisi. Saya kira itu aja. Kemudian untuk memisahkan kolom identitas dengan kolom soal, kita ketik ini bagian, tambahkan bagian. Nah, jadi bagian 1 itu identitas, nah bagian 2 itu adalah soalnya. Nah, kita ketik seperti yang di atas juga boleh. Kita bisa copy paste aja. Nah, kita copy paste. Jadi untuk mempercepat kita pakai sistem copy paste supaya agak cepat. Nah, bisa begini, copy paste. Deskripsinya ini kan tugasnya latihan. Jadi kerjakan soal berikut dengan benar. Nah, di sini kita harus tentukan kita mau pilihan ganda atau uraian atau jawaban singkat. Kalau misalnya kita mau pilihan ganda, maka supaya kita tidak capek-capek koreksi, kita bisa langsung membuat kunci nanti soalnya di sini.
pertama yang kita lakukan adalah setting. Nah, ini setelan. Nah, gambar ini kita klik. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kita rubah menjadi kuis. Nah, jadi kita klik kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Jadi kalau kuis itu anak-anak harus ngisi, kemudian langsung dia dapat jawaban. Nah, pilihan-pilihan berikutnya adalah kita tetap segera, jadi langsung jawab, mereka langsung dapat jawabannya, nilainya. Pertanyaannya jangan sampai dibaca siswa, ini juga nggak usah. Nah, kalau poinnya boleh dibaca. Jadi misalnya dia telah mengerjakan 4, poinnya 30 berarti salah satu. Jadi yang kita isi segera sama nilai poin. Kemudian kita simpan. Nah, sudah. Kalau sudah, itu tadi setelannya ya, jadi ini langsung menilai sendiri, ini poinnya nanti. Poin totalnya akan terisi sendiri. Kita klik pertama. Nah, kita akan membuat soal yang pertama. Kita bisa tidak usah memberi nomor, karena otomatis kalau tidak pakai nomor itu soalnya langsung acak. Antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Jadi soalnya di roll. Jadi soalnya si A akan beda dengan soalnya si B, tapi nanti tetap jawabannya sama. Ya, gitu. Nah, pertama, kalau kita mau cepat, kita bisa mencari soal itu dalam Google Chrome dengan ketik soal koordinat Kartesius misalnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita klik di sini bang soalnya. Nah, misalnya ini, jadi kita bisa ngambil-ngambil aja, nggak perlu kita ketik sendiri. Nah, misalnya ini. Kita akan mengambil soal dan gambar. Pertama, kalau kita mau mencari soal yang bergambar ini, kita harus klik gambarnya dulu. Gambarnya ini kita klik. Nah, kita simpan gambar ini. Jadi kita download. Nah, caranya gimana? Yaitu klik kanan, Shift S. Nah, ini Shift S, dia langsung menyimpan sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah ya kita ulang lagi. Jadi sini kita kembali ke soalnya. Caranya sangat mudah sekali. Misalnya kita mau copy ini ya, soal ini. Nah, ini langsung kita copy begini bisa. Jadi ini kita ambil soalnya dulu, Ctrl C, masukkan ke sini, Ctrl V. Nah, jadilah soalnya. Jawabannya juga begitu sama. Kita blok A sampai B, sampai D ini. Nah, Ctrl C, dia Ctrl V. Kita klik di sini, Ctrl V. Nah, langsung tersusun jawabannya menjadi ini jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D. Jadi sangat simpel sekali. Kemudian setelah itu kita akan cari kuncinya. Oh, belum ada gambarnya. Kalau begini saja kan nggak bisa dijawab. Bagaimana cara menambahkan gambar? Kita klik ini. Kita klik di sini, kita cari gambarnya. Tadi kan kita sudah simpan itu. Kita cari. Kita tempat download karena tadi kita mendownload kan. Nah, oke. Tadi saya pakai komputer satunya, berarti sebentar kita silang dulu ya. Kita akan download yang ini dulu, gambarnya. Maaf, ternyata di komputer satunya. Kita klik Shift S. Nah, begini. Langsung Shift. Nah, sudah ada. Baru kita pasang gambar satunya. Nah, ini kita ambil, cari ya, di mana tadi kita download. Bentar. Nah, ini gambar satu. Kita open. Maaf, ada yang batuk-batuk. Nah, ini
gambarnya ketemu. Nah, hanya begitu saja, sangat mudah. Jadi kalau gambar kita tidak bisa copy, tapi harus kita save as, kemudian kita ambil. Setelah itu, sekarang kita tentukan kuncinya. A itu adalah min 5,6. B itu 1,4. 1,4 berarti jawaban A salah. Antara C dan D. Berikutnya yang C adalah 6, min 4. Nah, berarti yang betul adalah C. Nah, kok nggak bisa ngeklik? Nah, karena kita belum pencet kunci jawabannya. Nah, kita klik, kita tulis dulu poinnya. Kalau 10 soal berarti satu soalnya 10 nilainya. Kalau soalnya 4 berarti 25. Pokoknya kita buat 100. Nah, ini kalau 10 terlalu lama, jadi aku kasih 25 aja, jadi 4 soal. Setelah itu kita ambil kuncinya. Oh, kuncinya tadi C. Nah, ini nanti kalau kita sudah memasang kunci dan memasang nilai, maka jawaban anak itu langsung dikoreksi oleh sistem. Jadi langsung selesai. Nah, kemudian ini wajib diisi, maka kita klik sininya, wajib diisi. Nah, mudah kan? Jadi tidak susah seperti yang kita bayangkan. Kemudian bagaimana dengan soal yang kedua? Soal kedua sama. Misalnya ini kita klik lagi. Jadi untuk menambah layar soal kedua, itu seperti tadi. Gimana? Ya kita ambil aja contoh lagi. Soal yang ada. Misalnya saya ambil soal, karena ini kebetulan sama ya topiknya, saya ambil soal yang kedua. Ini soal yang kedua. Nah, gambarnya sama. Gambarnya sama. Nah, sebentar. Boleh nggak pakai soal saya sendiri? Boleh. Jadi misalnya ibu punya soal di Word, boleh. Jadi kita bisa copy paste dari Word juga. Nah, ini kemudian jawabannya juga sama. Kita blok. Nah, kita blok lagi. Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Kita taruh di option ya. Ctrl V. Nah, sudah jadi. Sama dengan yang tadi, kita klik dulu kuncinya. Nah, oh belum bisa diisi. Kenapa? Karena belum ada gambarnya. Tapi kalau kita mau melihat gambar yang ada di nomor 1 juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi kan kurang bagus. Oleh karena itu, kita bisa tambahkan gambar. Gimana caranya? Seperti tadi. Kita klik di sini, kita tambahkan gambarnya. Kita ulang ya. Gimana Bu kalau seperti ini? Kita anggap aja selesai dulu. Nah, kita tampilkan gambarnya. Gambarnya yang tadi sama. Jadi boleh satu gambar, boleh di copy paste lagi. Lebih baik copy paste aja, karena juga tidak memakan kertas kan, hanya di ini aja. Berikutnya kita akan isi, ini adalah kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Titik A dan titik D, berarti titik A di kuadran 2, titik D di kuadran 4. Nah, berarti kuadran 2 dan kuadran 4. Kuncinya itu ya, kuadran 2 dan kuadran 4. Nah, kita isi kunci jawabannya. Kita ketik lagi 25. Kemudian kita isi di sini nomor 2. Nah, selesai. Selesai. Sudah jadi begitu. Oke. Saya akan buat soal yang berupa answer. Kayak tadi kalau jawaban singkat itu seperti kita membuat presensi. Tapi kalau kita mau coba juga boleh. Jadi kita klik.
Nah, kebetulan di soal ini ada uraian yang perlu jawaban panjang. Bisa. Terus bagaimana kalau jawaban panjang? Kalau jawaban panjang otomatis tidak bisa kita kasih kunci ya. Jadi seperti ini. Misalnya kalau menggambar misalnya. Nah, ini aja. Gambar ini. Klik. Nah, kita masukkan ke sini. Soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga. Nah, ini kita kasih di sini. Nah, ini jawabannya jawabannya panjang misalnya, perlu gambar dan sebagainya. Kalau seperti itu bisa kita isi di sini paragraf jawaban panjang. Kuncinya tidak usah diisi, karena kalau namanya gambar dan sebagainya itu nanti akan tersimpan dalam bentuk tempat sheetnya. Jawaban anak itu akan dilihat. Nah, kita bisa memeriksa di hasil jawaban anak seperti yang ada di absensi. Baru kita klik lagi seperti ini. Jadi kalau paragraf ini kita nggak bisa kasih kunci. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita akan membuat soal yang isian singkat. Nah, kalaupun isian singkat sama. Jadi misalnya kita ambil isian singkat. Ini saya ketik aja di sini misalnya. Sumbu X pada titik koordinat disebut adalah titik-titik misalnya ya. Nah, ini kalau kita mau jawaban singkat, kita juga bisa jawaban singkat. Nah, kalau jawaban singkat pasti ada kuncinya. Kita isi kuncinya. Nah, poinnya 25. Nah, terus kita tambahkan, masukkan jawaban. Sebentar. Ini bisa ditambahin misalnya tadi absis. Nah, begini. Simpan. Nah, jadi jawabannya adalah ini. Kalau mau diberi tanda yang tidak benar jadi dia jawabnya bisa. Jadi kita silang dan sebagainya. Bisa. Kalau enggak ya enggak usah. Nah, kita selesai. Nah, soalnya sudah 4. Boleh nggak bermacam-macam? Jadi sebaiknya sih satu jenis dalam satu soal. Ini tadi kan hanya untuk membuat soal. Jadi begitu. Kalau ada gambar, kita harus simpan gambarnya terlebih dahulu. Kemudian soal itu sebaiknya kita cari atau kita ambil aja copy paste. Tapi kalau mau ketik juga bagus. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, sebelum saya tutup, bagaimana hasilnya kita bisa lihat di sini. Gambar mata ini untuk melihat tampilan daripada soal yang akan kita isi. Nah, seperti ini. Jadi ini 2 halaman ya, yang ini adalah identitas. Setelah anak-anak mengisi ini, kita klik berikutnya, maka akan terlihat jawaban soal yang kita isi. Misalnya kita isi Endah. Kemudian kelas 8, misalnya NIS-nya 1, 2, 3, kita klik di sini, berikutnya. Nah, ini soalnya. Ini poinnya terlihat, kalau ada tanda bintang itu artinya wajib diisi. Kalau tidak diisi maka tidak bisa terkirim. Nah, ini misalnya jawabannya misalnya adalah C. Nah, di sini kita klik C. Kemudian ini misalnya jawabnya B misalnya. Nah, seperti itu. Ini karena ini jawaban, kita harus jawab anak-anak. Apakah garis terbit tegak lurus? Misalnya kalau tidak alasannya apa ditulis. Misalnya tidak.
karena bla 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 bla. Kemudian sumbu X disebut dengan apa? Nah, ini kita jawab. Nah, setelah itu kita jawab misalnya absis. Maka kita kirim klik. Nah, sudah. Jawaban anak akan tersimpan di file kita. Di mana cara melihatnya? Melihatnya di sini, di respon. Nah, jadi setelah anak-anak mengisi, ini belum ada yang ngisi, kita bisa melihat di sini. Nah, buat aja. Nah, ini bla 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 bla. Nah, ini jadi soal nomor 1 nanti jawabannya anak-anak itu tertulis di sini. Nomor 3 juga gitu, ada gambarnya dan sebagainya dari sini. Nah, disinilah kesempatan kita mengoreksi. Jadi kita ngoreksinya di sini dengan melihat di sini. Sehingga langsung anak-anak tahu. Seperti halnya kalau pas kita melihat absensi. Ya, jadi kalau mau ngedit, kita kembali ke pertanyaan. Nah, ini gimana? Ini kita klik saja sudah sama dengan sini. Jadi judulnya akan sama dengan yang di sini. Salah satu kalau kita ngetik sini, sini kita klik maka ketemu. Nah, apakah perlu disimpan? Tidak perlu. Jadi dalam pembuatan soal online ini, apapun yang kita tulis itu akan tersimpan tulisan yang terakhir. Jadi tidak bisa undo ya. Jadi kalau kita sudah menghapus satu soal, maka dia tidak akan kembali. Gitu. Makanya harus hati-hati kalau kita menggunakan atau menghapus. Demikian, jika kurang jelas nanti bisa bertanya langsung kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.